Selamat pagi, namo Sang Adi Budaya, namo Budaya, namo Amitopo. Siswa-siswi kelas 6 berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha, yang mana minggu lalu saya sudah tugaskan untuk mencari cerita mengenai rumah yang terbakar, karena materi kita adalah mengenai rumah yang terbakar. Dan beberapa siswa sudah mengirimkan videonya, namun ada beberapa juga yang belum mengumpulkan. Ya. Kisah rumah yang terbakar ini adalah sebuah perumpamaan, ya. Sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Buddha. Kenapa menggunakan perumpamaan? Karena banyak siswa-siswi Sang Buddha itu yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi Buddha dalam mengajarkan Dhamma itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan, sehingga siswa-siswi yang memiliki tingkat pemahaman yang kurang dapat dengan segera, dapat dengan cepat untuk memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kisah rumah yang terbakar ini menceritakan atau mengisahkan kita sebagai manusia. Buddha adalah bapak yang dikisahkan dalam cerita rumah yang terbakar. Sementara kita sebagai manusia ini adalah anak-anak yang ada di dalam rumah. Di dalam cerita kisah rumah yang terbakar, Buddha mengajak anak-anaknya keluar dari dalam rumah agar dia tidak ikut terbakar. Caranya bagaimana? Dengan cara dia menjanjikan mainan untuk anak-anaknya. Nah, begitupun dengan Sang Buddha. Ya. Jadi dalam mengajarkan Dhamma, Buddha menyampaikan mengenai berbagai hal yang dapat dicapai dari melakukan kebajikan, sehingga orang yang masih di dalam rumah yang sedang terbakar itu dapat dengan segera keluar dari rumah itu. Rumah yang terbakar ini diibaratkan sebagai kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan. Salah satunya adalah usia tua, penyakit, dan kematian. Kita sebagai manusia sedang berada di bawah cengkeraman usia tua, penyakit, dan kematian. Bagaimana caranya keluar dari sini? Yaitu dengan melaksanakan Dhamma. Makanya Buddha di dalam mengajarkan Dhamma, dia berusaha maksimal bagaimana caranya agar orang-orang bisa keluar dari cengkeraman usia tua, sakit, dan kematian. Jadi di setiap hari kita sebenarnya diintai oleh namanya usia tua, sakit, dan kematian itu. Itulah yang dikatakan sebagai rumah yang terbakar. Dan itu sangat berbahaya jika kita tidak mengerti, jika kita tidak bisa mempelajari Dhamma dengan baik, maka kita tidak akan memahami sifat kehidupan yang seperti itu. Sifat kehidupan yang diliputi oleh usia tua, sakit, dan kematian. Selain 3 jenis bahaya yang mengintai kita ini, kita sebagai manusia juga diliputi oleh bahaya namanya kebencian, keserakahan, serta kegelapan batin atau kebodohan. Benci dapat menyebabkan kita saling bermusuhan. Benci dapat menyebabkan kita tidak lagi harmonis dengan orang lain. Dengan memiliki rasa benci, kita selalu memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Itu salah satu penyakit. Kemudian yang kedua, serakah. Selalu ingin dapat lebih, tidak pernah merasa puas. Itulah yang dikatakan sebagai serakah. Oleh karena itu kita tidak boleh memiliki keserakahan. Kalau kita serakah, secara otomatis kita pasti akan menderita. Giliran kita tidak
mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan menderita dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kegelapan batin atau kebodohan. Kebodohan di sini dimaksudkan bukan tidak bisa membaca, bukan tidak bisa menulis, tetapi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebagai contoh, waktunya sembahyang dia tidak tahu bahwasanya sembahyang itu menghasilkan karma yang baik. Akan tetapi ketika disuruh untuk melakukan hal-hal yang negatif, bercakap kotor, bercakap kasar dan sebagainya, malah senang. Nah, ini adalah bentuk dari kebodohan. Tidak tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya dihindari. Ya, jadi siswa-siswi kelas 6 ya harus mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika Pak Guru menyarankan untuk mengerjakan tugas, harus dikerjakan. Jika Pak Guru menyarankan datang puja bakti di hari Minggu, juga harus datang. Karena ini adalah bentuk dari perbuatan-perbuatan baik yang harus kita biasakan. Jangan membunuh, senang, kemudian bermusuhan sama kawannya, kemudian sering cakap kotor, malah itu yang sering dilakukan. Itu artinya kita memupuk kebodohan atau kegelapan di dalam batin kita sendiri. Selama kebencian, keserakahan dan kebodohan ini tidak kita singkirkan di dalam kehidupan kita, kita akan terus mengalami penderitaan, baik itu di kehidupan kita yang saat ini maupun di kehidupan kita yang akan datang. Karena kalau kita memiliki kebencian, keserakahan dan kebodohan batin ini, secara otomatis kita akan melakukan karma-karma yang buruk. Karma-karma yang buruk ini yang akan mengantarkan penderitaan bagi kita semuanya. Ya, jadi pada intinya kisah rumah yang terbakar adalah menceritakan bagaimana cara Buddha agar manusia yang masih diliputi oleh berbagai macam bahaya ini mau untuk mempelajari Dharma. Ya, dengan mempelajari Dharma akan mengerti bagaimana sifat kehidupan sehingga tidak lagi terjerumus di dalam kebencian, keserakahan dan kebodohan. Kalau sudah terbebas dari ini, maka bahaya usia tua, bahaya sakit dan bahaya kematian juga akan terbebas dari diri kita. Ya, saya rasa itu yang perlu Pak Guru jelaskan untuk hari ini. Ya. Tugasnya nanti menyusul di akhir video. Ya. Jadi saya akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya, Namo Amitopo.